Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dan yel-yel dulu supaya menambah semangat kita pagi ini. Ya, silahkan ketua kelas dipimpin doa dulu. Yuk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa beri keselamatan. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Angka negeri. Bisa. Angka negeri. Cerdas. Angka kimia. Bisa kerja luar biasa. Terima kasih yel-yelnya supaya kita lebih semangat ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran saya mau absen dulu kehadiran kalian hari ini ya. Rifki Kurniawan, Hadir. Talha, Hadir. Zainul Arifin, Hadir. Zikri. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya pengen tahu dulu, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Rahma? Tentang alat-alat proses industri seperti Ya. boiler, penukar panas, dan Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang alat-alat industri kimia kan ya. Di antaranya ada boiler, ada alat penukar panas, ada pompa, ada kompresor, dan lain sebagainya. Nah, materi tersebut itu ada hubungannya dengan materi hari ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang cooling tower ya. Cooling tower itu adalah salah satu utilitas industri gitu ya. Jadi utilitas industri itu adalah alat-alat untuk menunjang proses industri. Sebelum kita masuk ke materi, saya punya tes untuk kalian ya. Tes ini ada dua macam. Nanti ada tes diagnostik non kognitif yang isinya nanti saya pengen tahu gaya belajar kalian itu seperti apa. Sehingga nanti kegiatan ini saya sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Yang kedua adalah pretest tentang materi menara pendingin atau cooling tower ini ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Tidak usah nyentuh, dikerjakan sendiri-sendiri saja sesuai kemampuan kalian. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Sudah selesai semua? Oke. Ya, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan proyek tentang menara pendingin. Nah, pembelajaran proyek itu nanti tahap-tahapnya pertama seperti ini. Nanti pertama saya punya video tentang cooling tower atau menara pendingin. Kemudian nanti saya akan memberikan kalian pertanyaan mendasar tentang menara pendingin tersebut ya. Kemudian setelah itu dari pertanyaan itu, jadi kita bisa mendesain atau merancang proyek pengoperasian menara pendingin. Setelah itu kita menentukan jadwal proyek yang akan kita sepakati bersama nanti. Setelah itu baru kita laksanakan proyeknya, pengoperasian menara pendingin. Yang kelima, kita menguji hasil dengan cara melihat hasil dari praktikum itu, datanya kita jadikan sebuah PPT atau video, kemudian yang terakhir kita presentasikan, gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja cooling tower, jenis-jenis cooling tower, kegunaan cooling tower, dan cara pengoperasian cooling tower. Yang kedua, merancang prosedur pengoperasian cooling tower. Yang ketiga, melaksanakan diskusi atau praktikum tentang cooling tower. Yang terakhir, mempresentasikan hasil praktikum dan diskusinya. Oke ya. Nah, berdasarkan hasil analisa tes diagnostik ini tadi ya, ada 8 siswa itu gaya belajarnya ternyata kinestetik dan 9 siswa itu gaya belajarnya audiovisual. Jadi nanti saya akan bagi kalian jadi 4 kelompok. 2 kelompok yang gaya belajarnya kinestetik nanti silahkan merancang proyek tentang pengoperasian cooling tower dengan cara praktikum. Sedangkan yang gaya belajarnya audiovisual, kalian merancang proyek cooling tower dengan cara literasi gitu ya.
Literasinya nanti dalam bentuk digital, ada materinya ada di LKPD ini. Saya bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu Awan, Alin, Safitri, dan Talha. Silakan pindah sebelah sini. Kelompok 2 Radit, Silvi, Razan, dan Salsa pindah sebelah sini. Kelompok 3 Arifin, Wulan, Zufar, dan Rahma, dan Sarah sebelah sini. Kelompok 4 Zikri, Salatin, Arel, dan Zahra pindah sebelah sana. Oke, silakan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, sebelum saya memberikan video, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan LKPD-nya dikasih nama dan kelas ya. Silakan dikasih nama dan kelas masing-masing. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya akan membagikan sebuah video, kemudian nanti silakan diperhatikan video ini. Nah, dari video ini nanti akan ada pertanyaan, nanti silakan dijawab ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menara pendingin atau yang disebut dengan cooling tower. Apa itu cooling tower dan apa efeknya bagi lingkungan? Cooling tower atau menara pendingin adalah salah satu dari banyak alat yang terdapat di pabrik kimia, seperti contohnya pabrik polimer, pabrik pupuk, cat, dan lain-lain. Cooling tower mempunyai peran yang cukup penting, yaitu sebagai penyedia media dingin. Cooling tower biasanya digunakan untuk mendinginkan air yang dialirkan pada pabrik kimia, kilang minyak, dan pusat pembangkit listrik. Alat ini menggunakan proses penguapan air atau kontak antara udara dan air untuk proses pendinginan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deskripsi singkat dari cooling tower, terus jenis cooling tower, dan cara kerja dari cooling tower. Nanti akan ditampilkan animasinya ya teman-teman, agar... Nah, sudah diperhatikan ya tadi ya? Dari video tersebut, saya punya pertanyaan nih. Apa sih kegunaan menara pendingin itu di pabrik? Ada yang mau jawab ya, Radit? Untuk menghasilkan air pendingin pada mesin-mesin industri, Bu. Oke, betul. Jadi kegunaannya cooling tower itu untuk menghasilkan air pendingin untuk mesin-mesin proses yang ada di industri ya. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa menara pendingin itu harus ada di pabrik? Kenapa kira-kira? Oke, Arifin? Agar mesin pabrik yang beroperasi 24 jam non-stop itu tidak mengulangi. Nah, ya betul. Ya. Jadi mesin-mesin industri, mesin-mesin proses yang ada di pabrik itu bekerjanya kan 24 jam 1 minggu non-stop tanpa berhenti ya. Nah, kalau mesin-mesin itu terus bekerja, kemudian dia tidak ada air pendinginnya, maka lama-kelamaan mesin itu overheat. Kemudian kalau overheat dia akan cepat rusak seperti itu ya. Maka diperlukan air pendingin yang berasal dari cooling tower atau menara pendingin. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menggali materi-materi cooling tower ini berdasarkan diskusi literasi dan praktikum yang akan kita laksanakan. Tapi sebelum kita melaksanakan praktikum, kita harus mendesain dulu praktikumnya. Nah, tadi kan sesuai dengan gaya belajar kalian, ada yang gaya belajarnya kinestetik sama ada yang audio visual. Nah, sekarang kelompok yang kinestetik, kalian silahkan mendesain, merancang prosedur pengoperasian cooling tower ini berdasarkan literasi yang ada di LKPD kalian. Silakan dibuka LKPD-nya di halaman 2. Nah, di situ ada barcode. Silakan di-scan, kemudian dibaca literasinya untuk mendesain proyek pelaksanaan pengoperasian cooling tower ini. Didiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Jelas ya? Oke. Sedangkan kelompok yang audiovisual sama. Jadi karena kalian itu kan lebih suka membaca, menonton, kemudian berdiskusi, kalian silahkan scan barcode-nya. Di situ nanti akan ada materi tentang pengoperasian alat cooling tower, tentang materinya cooling tower, tentang prinsip kerja, kegunaan, jenis-jenis, dan seterusnya. Silahkan dibaca di situ, kemudian didiskusikan, dan dirancang proyeknya. Seperti itu ya. Oke, silahkan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit ya. Ya, dikerjakan. Ini tadi diisi. Ya, didiskusikan, silakan didiskusikan sama kelompoknya. Diisi. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Ya, diskusikan ya.
cooling tower adalah suatu Ada yang ditanyakan? Ini kelompoknya Zufar, ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Kelompoknya Arel, ada yang ditanyakan? Ya ada, masih itu. Kalau kalian bingung boleh bertanya ya. Oke, sudah 10 menit sudah selesai ya? Desain rancangannya sudah selesai semua? Sudah. Oke. Untuk kelompok yang kinestetik, SOP pengoperasian cooling towernya sudah ya? Sudah, oke. Untuk yang audiovisual, sudah selesai rancangannya? Ya. Nanti untuk yang audiovisual, rancangan materi cooling tower ini silakan didiskusikan, kemudian nanti dibuat jadi materi PowerPoint gitu ya. Nah, untuk yang kinestetik nanti silahkan membuat video ketika kalian mengoperasikan alat gitu ya. Oke. Selanjutnya kita sepakati dulu ya jadwal proyek ini ya. Jadwal proyek pengoperasian menara pendingin atau cooling tower dan pembahasan materi ini. Silahkan disusun jadwal proyeknya. Jadi proyek ini kita selesaikan dalam waktu pembelajaran kita yaitu 1,5 jam. Dan disusun juga ya jadwal proyeknya ya. Ya, oke. Saya pengen tahu hasil penyusunan jadwalnya. Jadi kita sepakati dulu jadwal pelaksanaan proyek ini. Saya minta tolong satu anak untuk membacakan jadwal perancangan proyek pengoperasian alat cooling tower ini ya. Silakan, siapa? Ya, Safitri. Silakan dibaca. 1. Merancang prosedur praktikum pengoperasian menara pendingin, waktunya 5 menit. 2. Pelaksanaan praktikum pengoperasian menara pendingin selama 25 menit. 3. Menganalisis data hasil praktikum selama 5 menit. 4. Pembuatan presentasi hasil praktikum selama 10 menit. 5. Presentasi hasil praktikum selama 5 menit. Oke. Ya, jadi kita sepakat ya. Nah, karena tadi rancangan proyek sudah, sehingga SOP-nya juga sudah dirancang, kemudian yang sini juga sudah sedang melaksanakan diskusi literasi, maka terus jadwal juga sudah kita rancang dan kita sepakati, maka kita bisa mulai sekarang pelaksanaan proyeknya. Silahkan kelompok yang sini boleh mulai belajar untuk pengoperasian alat. Kelompok yang sini silahkan boleh mulai berdiskusi lagi untuk meneruskan materi untuk bahan PowerPoint-nya nanti ya. S2 ini boleh dilanjutkan diskusinya dulu. Rangka cooling tower. Kamu tinggal bagian. Komponen, ya kan? Rangka atau wadah. Oke. Ya. Rangka atau wadah, kan atau kipas. Oke, nih. Jadi langkah pertama, apa ini langkah pertamanya? Pengisian make up water ya? Oke. Oke, sudah penuh berarti dia akan mati sendiri. Terus selanjutnya menyalakan. Oke, yang dinyalakan apa? Oke, satu angin power. Oke, dinyalakan. Eliminator. Eliminator. Oke, setelah itu? Oke, dibuka. Valve apa aja yang dibuka? Iya. Dan valve inlet. Oke, betul. Setelah itu, ya, water pumpnya dinyalakan. Apa ditunggu dulu? Ditunggu dulu sampai spraynya. Atau kisi-kisi udara.
Kolam air dingin. Kolam. Basin. Kolam air dingin atau basin. Asin apa kolam? Basin juga. Terus selanjutnya apa lagi? Sudah stabil belum? Menara pendingin. Oke, ditunggu stabil dulu. Ya, biasanya aku menara pendingin natural sampai gas mekanik. Oh itu. Oke, apakah sudah stabil? Oke, kalau sudah stabil, langkah selanjutnya? Terus apa mana? Apa? Natural gas Natural gas. sampai gas mekanik. Gas mekanik. Kemudian ditunggu juga suhu inlet dan apanya berbeda. Oke, Inlet berbeda. ya. Suhu inletnya harusnya lebih tinggi apa lebih rendah? Oke. Ini yang jelas dulu. Cinta. Belum mau dulu deh, Papa tak jelaskan. Gak disebut dulu. Ya, baik. APD alat. Anak kudu ya apa cara? Anak dua. Sekarang silahkan dilakukan SOP untuk mematikan alat ya. Ya. PP ya. Ya, komponen PPT-nya harus lengkap ya. Jadi semuanya harus ada. Mulai dari definisi cooling tower, komponen cooling tower, jenis cooling tower, cara kerja cooling tower, seperti itu ya. Harus lengkap. Materi-materinya bisa dicari di barcode yang ada di LKPD itu tadi. Di situ lengkap materinya. Ya boleh, silakan dimulai. Oke, prosedur pertama water make up. Oke, pertama mengisi water make up. Ya. Oke. Setelah itu menunggu sampai apa? Ya. Sudah stabil ya? Oke, kita tunggu dulu sampai stabil ya. Setelah stabil nyalakan kompor. Jadi kompor ini ibaratnya kalau di sebuah pabrik adalah air dari proses industri ya. Oke, kita lihat monitornya, water in sama water out-nya suhunya apa sudah ada perbedaan? Sudah. Yang lebih tinggi in apa out-nya? Oke, ya betul. Oke. Kita amati flow rate-nya sudah stabil belum? Sudah. Oke. Kita amati dulu 5 menit supaya terjadi perbedaan. Sudah? Mulai naik. Langkah selanjutnya apa? Oh, baru mulai naik. Oh iya. Menyalakan apa? Exhaust. Oke, ya. Oke, ya, kalian sudah melaksanakan sesuai prosedur. Sekarang datanya tinggal ditulis di LKPD-nya masing-masing ya. Kemudian silakan membuat video. Ya, ada pertanyaan? Oh iya. Nanti hasilnya kalau sudah selesai, link pengumpulannya ada di LKPD yang halaman 6 ya. Ya. Ada kesulitan kelompok sini? Tidak ada. Oke, silakan dilanjutkan. Ini kelompok yang ini ada kesulitan? Tidak ada. Ya silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, karena praktikumnya sudah selesai, kelompok kalian silakan
mulai edit video ya, mulai membuat video yang nanti akan dipresentasikan. Sudah selesai PPT-nya? Oke. Sudah dikirim ke link itu ya? Oke. Yang sini? Sudah. Saya beri waktu 5 menit lagi, cukup? Cukup. Oke. Sedang diekspor. Oke. Semua kelompok sudah mengumpulkan tugasnya ya ini ya? Sudah. Oke. Ya. Waktunya sudah cukup ini ya? Sudah. Ya. Sekarang kita lanjut untuk presentasi ya. Ya, silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan. Saat kalian presentasi, saya melakukan penilaian ya. Jadi yang saya nilai adalah performa kalian, keruntutan kalian melaksanakan presentasi, kemudian kejelasan suara dan ketepatan materi gitu ya. Oke, silakan, boleh dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cooling tower. Perkenalkan, nama saya Sania Olga Sarah Putih. Perkenalkan, nama saya Zara Karania Aulia Rismarma. Saya sangat tinggi hati. Saya mau lebih hati. Ya, kita mempresentasikan cooling tower. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama definisi, yang kedua komponen, dan yang ketiga jenis-jenis, dan yang keempat cara kerja. Definisi cooling tower. Cooling tower adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengisikannya ke atmosfer. Menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagian air dikeluarkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer. Jenis-jenis cooling tower. Jenis-jenis cooling tower ada 2, yaitu first flow cooling tower dan cover flow cooling tower. Yang ketiga ada rangka dan wadah. Menara cooling tower memiliki rangka berstruktur yang menunjang ketentuan wadah atau casing, motor, dan komponen lainnya. Dengan rancangan yang lebih kecil seperti unit fiberglass, wadahnya dapat menjadi rangka. Yang keempat ada pipa pengisi. Pipa yang mengalirkan air panas dari heat exchanger menuju ke menara pendingin terbuat dari plastik atau kayu untuk memfasilitasi perpindahan panas dengan memaksimalkan kontak udara dan juga air. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materinya sudah cukup lengkap ya. Presentasinya juga baik. Oke, saya harap nanti kelompok-kelompok selanjutnya juga ada sama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras ya. Di sini kami akan mempresentasikan menara pendingin cooling tower kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Arifin. Nama saya Sufiana Nawati. Saya Sarah Putih. Saya presentasi. Saya Sufan Muhammad. Menara pendingin. Pembahasan ada 4. 1. Definisi cooling tower. 2. Komponen cooling tower. 3. Jenis-jenis cooling tower. 4. Cara kerja cooling tower. Definisi cooling tower. Definisi cooling tower adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara menginfiltrasi panas dari air dan mengisikannya ke atmosfer. Menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagai air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer. Komponen cooling tower. Yang pertama, rangka atau wadah. Menara cooling tower memiliki rangka berstruktur yang menjangkau keluar, tidak spesifik. Motor, ban, dan komponen lainnya. Ban atau kipas berguna untuk menarik udara menuju ke atas menara kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga, drift eliminator berguna untuk menangkap belum air yang terjebak dalam udara supaya tidak ikut dilepaskan ke atmosfer. Yang keempat, sprayer atau nozzle berguna untuk menyemprotkan air panas yang masuk ke menara dan dialirkan ke udara. Sekian presentasi dari kelompok kita. Asli. Ya, tepuk tangan. Oke, bagus ya. Kelompok ternyata presentasi dari kelompok audiovisual, kelompok 3 dan 4 saling melengkapi ya. Jadi semakin lengkap materinya. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan SOP cooling tower sesuai video yang kita akan buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safitra Octaviana, absen 24. Saya Muhammad Rifki Kurniawan, absen 11. Saya Muhammad Alasiran, absen 12. Saya Nuralika Alin, absen 31.
Pertama, pastikan semua file terutama drain dibaca tak ada tulis. Pengisian air melalui pipa makeup water ke dalam mesin akan otomatis terfilter sendiri jika sudah mencapai volume yang sudah diletakkan. Nyalakan saluran main power. Oke, pertama. Kelompok 1 jelas ya, sangat jelas ya. Yang terakhir kita lihat dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Jadi kalau pos yang dia. Oke. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami di sini akan menjelaskan SOP atau cara kerja cooling tower. Kami dari kelompok 2, saya Sylvia Ikran absen 29, Saya selesai biasa titik absen 26. Saya Hasan Muhammad Iksa, absen 1. Saya tidak Kamil, absen 19. Angka pertama yaitu pastikan semua file tersebut terutama file PDF. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Dan ya, baik, 4 kelompok sudah mempresentasikan hasilnya semua. Materinya juga sudah cukup baik semua. Presentasinya juga jelas. Terima kasih atas keaktifannya hari ini ya dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang karena kalian sudah tadi sudah merancang desain pembelajaran proyeknya dengan baik, melaksanakan praktikum dengan baik, diskusi dengan baik, hingga mempresentasikannya dengan baik. Saya yakin kalian sudah hampir paham atau mungkin sudah paham tentang materi cooling tower ini. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan proses untuk materi cooling tower ini ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke. Kalian sudah mengumpulkan semua hasil tes konten hari ini. Nanti akan saya koreksi ya. Semoga hasilnya baik semuanya ya. Oke, kita hampir saja berada di penghujung materi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta ada 1 orang siswa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa? Ayo, kalian silakan. Kesimpulan dari pembelajaran yang saya dapat hari ini, saya jadi mengerti ada utilitas industri berupa cooling tower, ya. Jadi mengerti apa itu kegunaan cooling tower dan cara kerjanya. Kemudian jenis-jenisnya yang berupa natural, mekanikal, dan jenis airnya yang berupa counter dan transfer. Ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi dari pembelajaran kali ini saya terima kasih karena kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran. Kalian bisa belajar secara mandiri dengan cara diskusi dan literasi digital dari handphone kalian masing-masing. Juga mempraktekkan langsung cooling tower yang ada di sekolah kita ini, sehingga akhirnya kalian paham apa sih definisi cooling tower itu, jenis-jenisnya ada apa saja, gunanya apa, bahkan cara pengoperasiannya juga kalian sudah paham, gitu ya. Nah, refleksi pembelajaran hari ini ya, kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik ya, kalian mampu berliterasi secara mandiri dengan baik, berdiskusi dengan baik, mengoperasikannya juga dengan baik sesuai SOP ya, tidak ada yang ngawur gitu. Saya sangat berterima kasih dengan pembelajaran yang menyenangkan hari ini ya. Oke, karena waktunya sudah cukup, sudah habis, maka kita harus tutup pembelajaran hari ini. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ke kelas dipimpin doa dulu. Untuk siap gerak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa berikan manfaat. Doa mulai.
Jangan selesai. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.